Baik, sambil nunggu yang lain, kita mulai lagi, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Barik tu min kulli dzini wa liqudinal islam. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu, karena tanpa ridhonya kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Jadi kita samakan niat hari ini, kita mudah-mudahan diberi tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu walaupun masih tatap maya ya melalui Zoom. Tapi mudah-mudahan kita sedang simulasi minggu sekarang untuk bisa offline ya, kuliah di kampus. Mudah-mudahan mulai minggu depan kita udah efektif dan level PPKM Garut itu memungkinkan untuk kuliah tatap muka ya, walaupun nanti ada SOP-nya seperti apa. Terima kasih untuk yang bisa hadir hari ini. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan pertama tentang RPS ya, RPS di mata kuliah Pancasila di tingkat 2 semester ketiga Universitas Bakti Kencana Kabupaten Garut. Nah, selamat ya kalian udah bisa naik tingkat ya. Di tengah-tengah mungkin ada beberapa orang yang tidak berkesempatan untuk bisa naik tingkat. Jadi ini patut untuk disyukuri. Dan untuk nilai-nilainya udah kalian bisa tahu, udah bisa kalian lihat. Serta kalau misalkan nilai-nilainya ada yang kurang ya sekarang itu harus lebih diperbaiki kembali ya. Gak kerasa paling 4 semester lagi ya untuk tingkat 2 sekarang itu untuk bisa meluluskan di D3 keperawatan. Ya, gimana semuanya sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Alhamdulillah Pak kita sehat. selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan Amin. suatu apapun dan selalu bisa setiap harinya itu mendapatkan nilai tambah ya, nilai tambah untuk dari segi pengetahuan dan sebagainya. Karena kalau misalkan kita sama dengan hari kemarin itu dikatakan rugi ya, sama aja rugi, apalagi kita lebih buruk dari hari kemarinnya, jangan sampai. Mudah-mudahan kita hari ini lebih baik lagi dari hari kemarin dan besok lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Nah, di sini kalian mungkin sudah tidak asing ya tentang mata kuliah Pancasila ya, di SD, mungkin SD, SMP, SMA itu ada ya mata kuliah Pancasila, dan di perguruan tinggi juga ini menjadi mata kuliah dasar yang dipelajari lagi gitu. Jadi seharusnya kalian itu sudah tos molotoknya tentang Pancasila. Tapi ngomong-ngomong saya mau tanya ya, spontannya jawabnya spontan. Coba Prasetyo, sila keempat apa Prasetyo? Ayo, Pancasila sila keempat apa? Gimana Pak? Pancasila sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Nah, benar nggak?
Leres, Pak. Benar, Pak. Benar. Coba Betul, saya Pak. tanya lagi ya. Jangan ngedadak jangan mendadak off cam ya. Yang off cam saya tanya ya. Jangan, Pak. Lagi di luar saya. Nggak apa-apa kan, bisa suaranya kan. Kita Tanya, Pak. tanya Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz, bisa dengar nggak? Kulan Pak. Muhammad Hafiz, coba sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Bintang. Oh, pinter ya. Benar nggak? Benar nggak? Cek abi mah benar Pak, duka cek batur mah. Baik, benar ya. Alhamdulillah. Kalau sila yang lambangnya padi dan kapas itu bunyinya apa ya? Yola Amalia coba. Yola Amalia ada. Iya, Pak. Sila yang gambarnya padi dan kapas itu bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak. Kenapa itu? Emang sila berapa itu? Sila kelima. Benar? Bener, Pak. Hah? Bener. Asli. Asli. Selanjutnya saya tanya lagi ya. Saya tanya nih. Siap. Saya suka yang off cam ya nanyanya ya. Sebentar. Sila yang apa gambarnya itu rantai. Itu bunyinya apa ya? Hilman coba. Hilman ada? Hilman. Tolong ke temennya di WA aja di grup. Di Zoom-nya itu masuk ke breakout room 2B gitu. Cari. Kalau Egi kelas 2B bukan? Egi, Irma sama Iya, Suminar. Pak, 2B. Semuanya 2B. Egi, Irma sama Suminar ya. Baik, Hilman. Ayo, Hilman aya teh teh. Sigana teh ayahnya Hilman mah. Coba Elizer, apa Elizer? Elizer satu itunya. Makna dari rantai yaitu sila kedua yaitu manusia saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Sila kedua apa bunyinya sama melengkapi? Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Terus saya tanya Repi Apianti, ada nggak Repi Apianti? Iya, Pak, ada. Repi, kalau Persatuan Indonesia lambangnya apa? Pohon, Pak. Pohon apa? Pohon beringin. Pohon beringin, pinternya. Kalau kepala banteng itu lambang untuk sila keberapa? Ada yang tahu nggak? Keempat, Pak. Keempat. Jadi Pancasila itu ada berapa? 5. Pinter ya. Yang pertama itu Ketuhanan Yang Maha Esa, ya. Lambangnya itu bintang. Yang kedua itu rantai ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, pohon beringin. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh Kerakyatan hikmat. yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. sekarang paheula-heulanya. Rukun iman yang sabar hiji. Iya, genap. 6. Nah, pintarnya. Rukun Islam. 5. Nah, 5. kadenya di Pancasila tahu ada rukun iman yang rukun Islam untuk yang muslim. Itu nggak tahu.
Ahmad Rizal itu kelas 2B juga saya, sama ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya saya pindahinnya ke 2B. Ini masih di ruangan itu. Baik itu ya, jadi Pancasila itu ada 5 tadi ya. Jangan sampai kita lupa. Kenapa? Wayahna da kita mah berada di Indonesia. Indonesia itu punya dasar negaranya itu Pancasila. Pancasila itu banyak sekali ya. Sebutannya sebagai dasar negara, ideologi, falsafah hidup, dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus dipegang oleh semua warga negara Indonesia. Ya, selanjutnya saya di sini ingin kita menjelaskan dulu tentang RPS ya. RPS yang ada di RPS Pancasila. Baik, di sini saya nanti akan mengajar itu dengan Bu Nisa seperti biasa. Pak Cenanda TSDG diajar Pancasila, iya, cuma nanti beda ya ininya bahasan-bahasanya beda, dan RPS ini ada RPS yang disamakan seluruh Universitas Bakti Kencana. Jadi badai di Tasik, badai di Garut, badai di Jakarta, dimanapun itu Pancasila, MKDU, mata kuliah dasar umum itu RPS-nya ini. Jadi kita bahasannya itu sama. CPL-nya, capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah. Ada S3. Jadi maksud S3 ini sikap level 3 ya. Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. S5 berarti ini sikap level 5, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. S6 bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. KU keterampilan umum ya, kalau ada KK keterampilan khusus, ini mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Jadi nanti CPL prodi yang dibebankan kepada mata kuliah itu seperti ini. Jadi lulus atau tidak lulus nanti dasarnya seperti ini. Jadi ini itu bukan hanya sebatas pemberian materi untuk di semester 3 ini, tapi ini juga nanti tugasnya, terus misalkan ujian-ujiannya juga basically didasari dari RPS ini yang memuat CPL dan CPMK. CPMK itu apa? CPM pembelajaran mata kuliah. CPMK satunya itu mampu memahami arti penting sejarah. Tentang apa? Tentang Pancasila untuk memperkuat jati diri bangsa dan identitas nasional. CPMK 2 di sini ada mampu menganalisis problem-problem faktual kebangsaan berdasarkan perspektif Pancasila. CPMK 3 mampu menganalisis konsep pengembangan sains dan teknologi berbasis nilai-nilai Pancasila. CPMK 4 itu mampu mempraktikkan kepekaan sosial, kepedulian lingkungan, dan cinta tanah air. Jadi, mata kuliah Pancasila yang ada di perguruan tinggi itu tidak hanya membahas tentang arti Pancasila naon gitu, tidak hanya, tapi sejarah dan korelasinya dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena kita itu nanti ketika turun di tengah-tengah masyarakat harus bisa menyesuaikan diri, bisa mengaplikasikan. Kenapa? Karena negara Indonesia itu sangat heterogen. Pulaunya aja kan 17.000 lebih. Sapulau wae bisa ditempati oleh berbagai suku. Kalau misalkan sukunya itu banyak, bahasanya juga pasti banyak, agamanya juga yang diakui juga banyak. Coba agama apa yang diakui di Indonesia? Tasya Wilona bisa nggak? Bisa jawab nggak? Agama apa yang diakui di Indonesia? Tasya ada? Ada, Pak. Coba apa? Gimana, Bapak? Agama apa yang diakui di Indonesia? Ada 6. Apa aja coba? Islam, Terus? Islam, Kristen,
Kristen Terus? Protestan, Terus? Kristen Hindu, Senam. Buddha, Konghucu, Kristen Protestan, Kristen Katolik. Terus? Jadi sabaraha tuh eta saseueur nih. Coba Eh, dibuka lagi ya, nanti dibuka lagi agama yang ada dan diakui di Indonesia apa gitu kan. Jadi kalau misalkan ada agama yang tidak diakui berarti itu tidak boleh ya. Tidak boleh berada di Indonesia, berarti warga negaranya itu harus punya Tuhan. Pak, kumaha mun ateis, berarti itu wayana. Harus memilih salah satu, soalnya ateis itu tidak dianggap ya di Indonesia. Nah, ini deskripsi singkat dari mata kuliah. Mata kuliah Pancasila merupakan salah satu mata kuliah wajib. Dalam perkuliahan ini akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman belajar untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang rasa kebangsaan, cinta tanah air, melalui wawasan tentang Pancasila sehingga menjadi warga negara yang memiliki daya saing. Nah, di sini bahan kajiannya itu satu, urgensi pendidikan Pancasila di Indonesia. Dua, Pancasila dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia. Tiga, Pancasila berdasarkan sebagai dasar negara, sebagai filsafat dan ideologi, sebagai sistem etika dan implementasi sila-sila Pancasila, Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan sains dan teknologi. Nah, saya tanya lagi, kita diskusi aja hari ini, kita banyakin diskusi ya. Kuliah ada mahasiswa yang 75% harusnya. Coba Fitria Mulyani, saya tanya, diskusi ya, bukan tanya ya, pendapat Fitria. Kenapa Pancasila itu harus selalu dipegang teguh oleh warga negaranya di tengah-tengah gempuran atau misalkan teknologi yang masuk ke negara kita. Kenapa coba? Pancasila itu harus selalu dipegang teguh dan selalu dipelajari dan dipelajari. Silakan Fitria. Fitria ada atau mau phone a friend atau 50-50? Silakan temannya, ada yang mau jawab? Saya bantu jawab Pak, izin menjawab. Boleh. Karena Pancasila itu sebagai dasar negara, jadi harus dipelajari setiap warga negaranya agar mereka lebih baik gitu kalau mempelajari Pancasila. Baik, bagus ya. Ada yang mau menambahkan nggak? Apa cukup? Ada ditambahin lagi nggak? Cukup. Silakan. Kenapa coba? Pancasila itu harus selalu diperbaharui, bukan dipelajari, selalu harus dijunjung tinggi, harus menjadi pegangan dari warga negara Indonesia di tengah-tengah globalisasi ya, kemajuan zaman seperti itu. Kenapa coba? Tadi udah bagus ya jawabannya Eliezer. Silakan, ada yang lain nggak? Atau Eliezer mau menambahkan lagi? Mungkin karena mencakup banyak nilai seperti nilai agamanya, nilai budaya, nilai budaya dan nilai lain-lainnya gitu. Terkandung dalam Pancasila, yaitu Pancasila dijadikan sebuah wadah untuk menampung Ya, saya udah bisa menangkap ya maksudnya. Jadi kan namanya globalisasi itu kan heterogen ya, sangat berbeda sekali kebudayaan yang ada di luar sana, atau misalkan budaya-budaya asing itu kan tidak selamanya itu positif kan, pasti ada ekses positif dan negatifnya. Nah, dengan berpancasila tadi benar ya, kita diingatkan oleh Pancasila bahwa kita itu sudah terbiasa heterogen, cuma dimanapun misalkan bumi dipijak, di sana langit dijunjung ya. Jadi maksudnya apa? Mau kemanapun kita, mau dimanapun kita, mau apapun misalkan yang merongrong kita, tapi kita harus tetap kuat gitu ya, pegangan kita bahwa negara kita itu dasarnya itu Pancasila. Tadi ya ada 5 sila gitu kan, ada dari ketuhanan yang Maha Esa sampai sila terakhir. Terus dipegang. Maksudnya apa? Supaya kita itu tetap punya koridor batasan. Kalau muslim sih itu udah pasti ya, udah pasti batasannya secara agama iya, batasannya secara negara juga iya. Jadi kalau misalkan sekarang ada yang membenturkan agama dengan Pancasila, itu bisa dikatakan itu salah besar. Kenapa? Sila pertamanya aja apa? Ketuhanan yang Maha Esa.
Nah, masalahnya Pak cenah kan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi cenah Kristen agamana Tuhanna aya 3 cenah. Coba kenapa? Gimana? Bisa diterima nggak itu sama orang Kristen kalau misalkan Pancasila itu berasumsi bahwa Tuhan itu Maha Esa, sedangkan Tuhannya kan ada 3. Gimana tuh? Silakan Siti Farida, ada ide nggak? Kenapa coba? Kenapa sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa? Berarti Tuhannya harus 1 dong. Sedangkan kan yang non-Islam ada yang lebih dari 1. Bahkan kan ada yang dewa-dewa itu kan bahkan berkeluarga ya, ada istrinya, ada anaknya, dan lain sebagainya. Tapi kenapa menerima Pancasila bahwa Tuhan itu 1? Kenapa coba? Nah, itu ya. Jadi itulah keunikannya ya. Jadi walaupun misalkan di Muqaddimah Undang-Undang Dasar juga kan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kenapa itu? Nah, itu yang pertama walaupun misalkan mereka Tuhannya itu banyak, tapi mereka meyakini bahwa kekuatan atau misalkan ke apa? Tuhan itu 1 gitu kan. Walaupun misalkan itu banyak, mereka juga mengakui bahwa Tuhan itu 1 Tuhan gitu kan. Walaupun misalkan kita buka perdebatan ini bisa jadi panjang ya, bisa sangat panjang. Ada yang mempertahankan 3 juga kan disebutnya tuh ada Tuhan ayah gitu kan, Tuhan ibu, Tuhan anak. Tapi ibarat segitiga, walaupun misalkan sisinya 3, itu tetap 1 segitiga. Ngerti nggak maksudnya? Nah itu gitu, jadi Tuhan itu tetap 1 gitu kan, Tuhan gitu. Walaupun misalkan sebagai Muslim, mohon maaf kalau misalnya di sini ada yang non Muslim, sifat Tuhan itu harus 1. Kenapa? Kalau misalkan Tuhan lebih dari 1, nanti ada votingnya. Voting ini manusia ini hidungnya mau kemana, ini lubangnya itu mau ke atas atau ke bawah misalnya. Cek ieu ka luhur we cenah. Cek nu ieu kan bisa perebut. Nah itunya misalkan jadi karena Tuhan itu Maha Kuasa misalkan, jadi punya kekuasaan yang tidak terbatas. Tapi kan di Muslim tidak seperti itu gitu kan. Tetap Tuhan itu cuma 1. Tapi kita tidak bisanya di ranah umum kita misalkan ngomong kita berargumen kalau misalkan Tuhan banyak itu bisa kacau balau pengurusan alam semesta ini. Untuk misalkan untuk forum-forum private, misalkan forum-forum sendiri, misalkan ya bisa kita ngomong seperti itu. Yang jelas semuanya bisa menerima bahwa Tuhan itu 1. Dan batasan-batasan seperti Pancasila itu kan ada norma-norma, ada norma agama, norma lain sebagainya gitu kan. Dan kita juga punya batasan bahwa di Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu, contoh misalkan, puntennya seks di luar nikah itu sesuatu yang diharamkan. Walaupun misalkan di luar sana, misalkan di Amerika gitu ya, bahwa seks itu adalah kebutuhan biologis. Sehingga makan deh, makan, minum. Ya itu gimana? Tapi kan di dalam Islam kenapa? Karena Islam itu sangat menjaga kehormatan sebagai manusia. Bukan berarti itu tidak menjaga, cuma kebayangkan kalau misalkan dibebaskan seperti itu, nanti mau seperti apa? Banyak sekali gitu kan. Statusnya itu belum menikah tapi udah punya anak banyak. Itu biasa kalau di luar negeri. Kalau misalkan di Indonesia ya nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena ya dalam pandangan Muslim yang paling benar, dan dengan norma-norma yang ada di Pancasila juga bahwa itu tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi dengan memegang teguh Pancasila, dengan memegang teguh norma-norma yang adanya di dalamnya, kita kuat gitu kan. Mau digempur globalisasi, pengaruh-pengaruh dari luar seperti apa, tapi kita berpegang teguh pada norma-norma yang ada di Indonesia. Seperti itu ya. Sekarang mungkin sudah mulai ke barat-baratan gitu ya, acuh dari baju, dari perilaku kan dianggap kuno gitu kan. Timur itu dianggap kuno, apa sih pakai cadar gitu kan. Kenapa sih dihijab gitu kan.
apa sih misalkan berpakaian seperti itu gitu kan. Nu gaya mah kan misalkan siga ketika kita melihat misal penghargaan di luar negeri Emmy misalkan apa Grammy Award maksud saya tuh kan baju-baju artisnya itu kan kurang bahan di satu sisi kelebihan bahan di satu sisi lain misalkan kekurangan apakah bisa diterima kalau misalkan dari sudut pandang orang Indonesia ya tidak seperti itu. Contoh misalkan ada sedikit pertentangan ketika ada Miss Universe misalkan atau misalkan ada apa itu namanya itu Ratu Kecantikan Dunia misalkan Indonesia mengirimkan delegasinya ke sana secara tidak langsung kita jadi mengikuti budaya-budaya yang luar negeri. Nah itu jadi perdebatan, diprotes. Di satu sisi biarinlah itu globalisasi, di sisi lain kita kan punya batasan-batasan. Sebenarnya ini masih banyak sekali hal-hal yang jadi perdebatan ya apakah ini bisa diaplikasikan atau hanya untuk dalamnya itu banyak sekali perdebatan. Apalagi kalau sekarang itu kita bahas misalkan ada yang pengen mengganti Pancasila jadi komunisme misalkan. Itu terberes-beresnya. Kenapa jadi isu-isu yang gurihnya digoreng gitu kan dan disematkan di area politik gitu kan. Kita terlalu jauh kalau misalkan kita masuk ke ranah politik. Yang jelas kita mah pegang teguh aja. Naon cek agama kumaha, cek nilai-nilai Pancasila juga seperti apa. Nah itu ya, walaupun misalkan kalian udah kuliah, tetap ini menjadi sesuatu yang harus dipelajari. Supaya apa? Mengingat lagi. Ada kaitannya juga dengan antropologi ya. Ada kaitan seperti itu. Kenapa? Karena semuanya kita itu kan bineka. Bineka apa? Tunggal. Tunggal Ika. Jadi semuanya itu bineka tunggal ika. Artinya apa bineka tunggal ika? Berbeda-beda tapi satu. Nah itu ya sama-sama kita itu. Aya nu orang Papua, aya orang Medan, orang Kalimantan, aya orang Sulawesi, aya orang Jawa, aya orang Bali, ada orang apa itu banyak sekali gitu ya. Aya orang Betawi gitu kan. Apalagi suku banyak. Tapi kita itu harus dengan menyadari bahwa kita itu heterogen, berbeda-beda, beda budaya, beda suku, beda bahasa dan lain sebagainya, kita lebih menghargai. Toh tujuannya mah tetap satu, harus menjaga persatuan dan kesatuan semuanya ya. Jadi warga negara itu harus memegang teguh prinsip bahwa walaupun beda kita tetap satu. Ada Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda bunyinya apa? Coba saya tes lagi ya, saya tanya lagi ya. Sumpah Pemuda. Coba Devami coba. Sumpah Pemuda apa? Itu masih di mood. Isinya apa, Pak? Isinya apa? Sumpah Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda. Ya, isinya. Apa? Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi apa yang satu itu? Satu bahasa. Terus? Satu bangsa. Satu darah. Terus? Satu aku sayang ibu. Apa? Coba yang lain. Yang lain ya. Yola coba Yola. Yola udah ditanya belum? Udah ditanya. Oh, udah. Asli. Asli, Coba Pak. Egi kayaknya serius ini, nggak tahu lagi apa ya tuh. Gi, sehat Gi? Alhamdulillah sehat, Pak. Siap. Coba Sumpah Pemuda apa? Apa? Kami Putra dan Putri Indonesia apa?
kami putra-putri Indonesia Terus? menjunjung darah satu, darah Indonesia. Terus? Bantuin. Coba bantuin Siti Nurjana, Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang keduanya itu kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang terakhir, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung persatuan bahasa Indonesia. Nah, itu ya. Jadi bertumpah darah, berbangsa dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Jadi kalian itu nyawa wayahna orang Sunda ge kudu apal bahasa Indonesia gitu kan. Bisi engke misalkan ditugaskeun di Kalimantan, teu bisa bahasa Kalimantan bahasa Indonesia. Malah sekarang bahasa daerah itu kan sudah mulai tersisihnya. Jadi bukan berarti nggak boleh bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia tiasa, bahasa Sunda nage biasa gitu kan. Ada hari-hari bahasa internasionalnya juga itu kita harus pelajari. Ya, jadi sebagai pemuda zaman dulu mah pemuda teh seperti itu ya. Ketika pemuda-pemuda berkumpul, sebentar ya, izin. Bentar. Kan masih genepin gitu anak kecil gitu nah. Tapi udah dewasa. Ibu iya 20 ini belum. Ayo tuh teknik kan. Aku udah badan set. Maaf ya, ada selangan dulu berusaha. Ya, kalau pemuda zaman dulu bersatu ngeriung itu jadi sejarahnya. Pemuda sekarang ngeriung jadi mabar gitu kan. Jadi TikTok gitu kan. Apakah salah? Ya tergantung situasinya juga gitu kan. Untuk hiburan sedikit yang ada masalah lah. Tuh, ada siapa? Ada yang ngobrol ya? Baik, lanjut. Di RPS ini jelas nggak? Kalau nggak jelas saya perbesar. Nah, ini seperti biasa kita ada 16 kali pertemuan berikut UAS dan UTS. Nanti yang ngajar saya sama Bu Nisa di pertemuan pertama kita penjelasan RPS ya. Harusnya itu minggu kemarin. Tapi tidak apa-apalah saya menjelaskannya hari ini sambil nanti menjelaskan sedikit-sedikit tentang Pancasila itu seperti apa. Jadi pertemuan yang pertama itu seperti biasa ya, kontrak kuliah 16 kali pertemuan, tolong nanti walaupun online offline tetap e-learning itu diisi. Jadi sebagai prasyarat untuk absensi 1 kali pertemuan itu harus dipenuhi. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang kurang dari itu. Misalkan mengunduh, terus misalkan bahas di forum, terus mengupload tugas, terus jangan ada yang kelewat ya. Masalahnya kenapa banyak yang gangguan ya. Hari ini juga kita masih ada trouble ya, makanya absensi nanti aja lah kalau udah misalkan lancar semuanya, saya nanti kabari lagi ya supaya bisa mengakses e-learning untuk absensi. Kenapa itu menjadi penting? Karena lumayan ya, absensi itu punya nilai, tugas itu punya nilai, terus apalagi UAS sama UTS-nya. Jadi
walaupun misalkan ini 2 SKS, tapi yang paling penting sebenarnya bukan hanya nilainya yang A atau misalkan AB-AB-nya ya, tapi yang paling penting gimana mata kuliah ini tidak hanya numpang lewat gitu ya. Kebanyakan mata kuliah itu numpang lewat. Ya asal nyimak udah tak anu nerap gitunya, tak anu nerap. Jadi masuk kiri keluar kanan. Masih mending kita ada yang masuk. Iya mah termasuk masuk kacanya. Masuk kiri mendot dari ke keluar kan, masuk kanan balik deui gitu kan. Nah, itu sedikit-sedikit harus ambil manfaatnya. Lebar ya. Ini waktunya cukup lumayan 2 SKS itu kan 2 kali 50 sampai atau misalkan 2 kali 60 menit. Jadi 2 jam. Pertemuan kedua kita akan mempelajari tentang dan ketiga itu mempelajari arti penting sejarah untuk perkuat jati diri bangsa dan identitas nasional Indonesia. Sejarah Pancasila itu seperti apa? Kenapa harus ada Pancasila? Selanjutnya, mampu menganalisis problem-problem faktor kebangsaan berdasarkan perspektif Pancasila. Di sini ada definisi, konsep, dan tujuan negara seperti apa. Kajian Pancasila, tatanan Pancasila, hubungan Pancasila. Kenapa sih Pancasila di era sains ini harus tetap dipakai? Contoh gini, ada etika-etika yang harus diperhatikan. Boleh nggak kita mengkloning manusia? Boleh nggak? Era sekarang kan bisa mengkloning gitu, manusia itu diambil DNA-nya dan dijadikan menjadi individu yang baru. Boleh nggak kita mengkloning manusia? Maaf Pak, izin itu ada yang nggak bisa masuk ke ruangan belum di ACC sama Bapak. Itu sebenarnya bisa masuk sendiri ya. Baik, kita perang jewangan heula hiji-hiji. Baik, coba boleh nggak kita mengkloning manusia? Tidak, Pak. Kenapa coba? Saya tanya aja gini, Eliezer, Wios tuh aya Eliezer teh sih ini depannya itu? Ya, Wios, Pak. Hah? Eliezer itu depannya siapa Eliezer? Eca Lijer Korwa, Pak. Oh, Eca. Mau nggak Eca misalkan nanti ada individu baru yang semuanya mirip dengan kamu? Nggak mau, Pak. Nah, itu. Nggak mau. Kenapa coba? Biarin aja gitu kan, ada orang misalnya, Eca Eliezer itu misalkan bagus ininya main bolanya misalkan ya. Nanti sedangkan Eca Eliezer ini udah lewat misalnya masa mudanya gitu. Udah cloning aja gitu kan. Nanti apakah berkenan? Itu nggak bisa juga ya. Kalau misalkan bayi ini ya disebut nanti kalau misalkan di luar negeri itu bisa apa ya, saya lupa lagi namanya itu. Bukan bayi tabung ya. Bayi tabung tapi si induknya itu, si sel induknya itu bukan dari orang tuanya yang asli, yang bukan jadi suami istri. Misalkan suami istri ya. Suami istri itu tidak punya anak beberapa tahun. Kan bisa ngambil sperma misalkan, kalau misalkan yang mandulnya itu laki-lakinya itu ngambil sperma dari orang lain, masukin ke istrinya. Boleh nggak? Kalau misalnya di luar negeri itu bisa seperti itu. Itu kan kemajuan teknologi. Tapi di Indonesia bisa nggak seperti itu? Mau nggak? Misalkan Prasetyo misalnya istrinya, ini mah contoh gitu ya, bukan berarti istrinya nanti misalkan mengandung, istri kamu tidak di apa namanya itu, pembuahannya itu tidak secara langsung, tapi misalkan ditanam pakai jarum suntik misalkannya, itu masih dalam tanda kutip halus gitu ya. Tapi yang dimasukkannya spermanya itu sperma orang lain. Mau nggak seperti itu? Istri kita, kayak istri Prasetyo, tapi si bayinya itu kan bayi siapa? Di luar negeri itu boleh, tapi di Indonesia boleh nggak? Nah, itu salah satu batasan-batasan kenapa kita harus memegang teguh norma-norma Pancasila. Walaupun misalkan itu kan kemajuan teknologi, ya emang benar, cuma kan teknologinya itu apakah itu sesuai atau tidak. Banyak sekali gitu ya, banyak sekali hal-hal atau kasus-kasus yang menjadi menjadi ranah norma-norma yang ada di Pancasila. Kita pakai ini sesuai. Kita kan
tinggal ini aja, apakah itu sesuai, tinggal aja lihat aja misalkan norma-norma itu udah memperbolehkan atau tidak. Kita lihat seperti itu. Selanjutnya, pertemuan 6-7 itu mampu menganalisis problem-problem faktor kebangsaan berdasarkan perspektif Pancasila. Sini ada sejarah konsep pengertian ideologi negara, liberalisme, komunisme, fasisme, sosialisme, konsep Pancasila sebagai negara, tantangan Pancasila. Sekarang kan kemarin rame-rame ya, diadukan gitu ya antara Pancasila dan Muslim gitu kan, bahwa Muslim itu enggak sebenarnya. Dan Muslim itu juga gini, ada yang terlalu fanatik misalkan. Tidak boleh menyanyikan lagu bangsa Indonesia, tidak boleh misalkan menghormati bendera. Pernah dengar pasti kan kasus seperti itu. Apakah benar Islam mengharapkan? Ya kita juga bisa diskusi panjang. Ada yang membolehkan, ada yang benar-benar tidak boleh atau mengharamkan. Tapi kita rasional aja. Kita kan menghormat bendera bukan berarti menyembah kan? Seperti itu gitu kan. Tapi kita apa? Menghargai. Menghargai apa? Baheula mah hayang naik bendera teh taruhanana apa? Nyawa. Toh orang yang berjuang dulu juga pahlawan, syahadat, sholat, bertakbir, Allahu Akbar. Kenapa sekarang kita jadi untuk perspektif point of view-nya orang yang membolehkan, gitu ya. Tapi untuk yang tidak membolehkan ya itu punya sudut pandang yang mereka sendiri seperti apa gitu kan. Ini nggak bisa misalkan ini kita sesuaikan, kecuali kalau misalkan komunisme gitu kan, yang benar-benar ingin menggulingkan gitu kan, mengganti paham ideologi Pancasila itu. Sekarang kan udah mulai, dulu itu kan G30 SPKI itu kan ditonton bareng-bareng, disiarkan di TV nasional. Sekarang kan udah mulai, apakah itu ada paham? Nah itu juga, itu butuh diskusi kita. Saya nggak bisa berani terlalu terbuka gitu kan. Kenapa? Ya pasti ada perdebatan. Kenapa? Karena ada yang mengatakan bahwa wah 30 SPKI itu hanya akal-akalan misalkan suatu tokoh untuk menggulingkan misalkan pemerintahan yang resmi hari itu gitu kan. Tapi kan bukti-buktinya orang yang masih hidup tuh di lemur wae-nya, saya tuh orang lemurnya. Orang tua itu pasti ngomong zaman PKI mah anu dibegal teh, anu diculik, nu digorok teh, nu diduruk teh kan geus teu aneh. Berarti itu faktual. Sebagaimanapun orang membantah tapi faktual, saksi hidup gitu kan. Coba tanya ke kakek-kakek kita kalau misalkan ada tebuyut uyut gitu ya, tanya bener nggak di PKI baheula tidak kumaha. Faktanya seperti itu. Tapi kan kerana politik beda lagi bahasanya. Kita nggak bisa misalkan terlalu jauh seperti itu. Kemarin rame-ramenya dibentur-bentur kan nggak bisa. Islam itu udah rahmatan lil alamin sebenarnya. Udah bisa masuk kemana-mana. Udah paling sempurna. Ya, jadi tidak ada keraguan lah insya Allah. Dan di Pancasila lagi itu udah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di Islam. Selanjutnya ini nanti ada UTS ya. UTS pertemuan ke-8, 9-10 mampu menganalisis problem-problem faktual kebangsaan berdasarkan perspektif Pancasila. Sini sejarah, filsafat, berpikir filosofis, cabang-cabang filsafat, ada ontologi, epistemologi, ada aksiologi. Nanti kita pelajari itu. Dan di RPS ini udah ada ini ya, ada jurnal-jurnal, ada apa itu namanya itu, ada sumber pustaka yang bisa sebenarnya kalian pelajari. Mampu menganalisis konsep pengembangan sains dan teknologi berbasis nilai-nilai Pancasila. Nah ini ya, sejarah dan pengertian moral dan etika. Etika itu selalu menjadi batasan seseorang untuk berperilaku. Bagaimanapun kemajuan suatu wilayah, suatu daerah, tetap kita itu punya etika. Gak bisa misalkan, karena misalkan, ini mah, saya mah misalkan Emrik banget gitu kan. Jadi etika dalam bergaulnya itu jadi, apakah cocok seperti itu? Belum tentu kan, misalkan ada orang yang yalah, misalkan saya pandai berbahasa Inggris karena misalkan pengen kelihatan bule misalnya, di lemburnya Rira ngerti dengan urang hukum, nah kita harus tahu penempatan, itu salah satunya seperti itu. Cara berpakaian, cara berperilaku, pandangan hidup,
Di luar negeri mungkin orang yang minum minuman yang beralkohol itu udah sehingga orang makan wedang, minum wedang sehingga nanti gitu kan untuk kondisi-kondisi tertentu gitu kan. Musim dingin menghangatkan tubuh misalkan. Terus apakah itu jadi halal di luar negeri? Enggak juga kan? Dimanapun itu kita itu tetap memegang teguh bahwa minuman itu haram. Jangan sampai misalkan keselama dari luar negeri masuk ke Indonesia jadi mabok-mabokan di Indonesia gitu. Jadi makan tetap tidak boleh seperti itu. Sepesat apapun misalkan informasi yang masuk tetap apalagi cuma ikut-ikutan gitu kan. Ninggalin TV asa keren itu gitu. Nya apakah gaya swag itu cocok misalkan dipakai di Indonesia? Anehnya misalkan gaya-gaya seperti orang-orang di Amerika seperti itu belum tentu cocok di Indonesia. Di luar negeri itu kuliah itu nggak apa-apa pakai tank top ya, tinggal dibujal gitu kan, rancingan ketat. Di urang bener di udag ku mahasiswa mahasiswa gitu mah dilalajoanan urang. Dan apakah wanita itu emang mau seperti itu gitu kan, ditinggali gitu jadi pusat emang wanita itu emang suka diperhatikan tapi dalam tanda kutip bukan seperti itu. Kalau di luar negeri udah biasanya, namun misalkan nanti kalian itu kuliah lagi di luar negerinya, nggak bisa juga kita misalkan orang luar negeri seperti itu kita jual dakwah gitu. Kita harus tahu batasan juga. Yang jelas itu untuk diri kita sendiri apakah itu baik atau tidak baik. Kenapa ada jadi ribet mah kita sendiri, pemikiran kita sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, terjadi pemerkosaan, terjadi pelecehan itu kan bukan karena baju, tapi karena manusianya itu cina yang salah. Gini aja lah, ibarat apa itu permen yang tertutup sama yang terbuka, mana yang mana nu dirogrog ku sireum? Pasti yang terbuka ya. Maksudnya gini, berarti apakah salah semutnya? Emang cina ditutup ge aya sireum mah asup gitu kan, ditutup poe aya sireum asup komamun dibuka. Itu logikanya. Kira-kira sebagai pria, saya tanya cowok ya. Di sini cowok siapa? Banyak kan? Saya tanya cowok, khusus cowok ya. Resep permen anu geus kabuka, resep permen anu ditutup kene. Masih ditutup, Pak. Tertutup, Pak. Nah, coba. Masih disegel. Kenapa coba? Karena Itu masih terjaga kealamiannya. kok tahu sih? Nah itu aja, dengerin baik-baik untuk ibu-ibu di sini, calon ibu-ibu ya, bahwa laki-laki itu lebih suka yang tertutup. Kenapa? Itu eksklusif nanti. Saya misalkan sama istri ya, saya kalau berdua itu nggak jarang panggil nama ya, jangan panggil, tapi panggilnya itu punyaku, punyaku gitu kan. Kenapa sih punyaku? Itu kan punya aku gitu, kamu itu kan punya aku gitu, spesial gitu kan. Auratnya punyaku gitu kan, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ya punyaku gitu kan. Artinya apa? Keluar imah wayana, tong ditinggalikeun ka batur. Itu eksklusif gitu kan, cewek itu. Dan cowok itu merasa bakal lebih dihargai kalau misalkan dia itu ceweknya itu memperlihatkan sesuatu itu khusus untuk cowoknya itu. Tapi dalam koridor kalau sudah jadi suami istri, kalau misalkan bobogohan punya cek saha gitu kan, enak aja bisa wae kan, kamu itu jagain jodoh orang kan, mang tahun-tahun gitu kan, angkat pangjemputkeun, panganterkeun, lapar gitu pang traktirkeun, nikahna jeung batur gitu kan. Nah itu mang sedih ya, banyak kejadian seperti itu. Makanya kalau misalnya mau pacaran sesudah nikah aja, naktir istri sendiri gitu kan, nganterin istri sendiri itu ya. Jadi bukan mau hitungan, cuma lebih ini aja gitu kan, lebih tidak sia-sia gitu kan. Mau kalian jagain jodoh orang gitu? Nggak mau, Pak. Nah, itu ya, jangan mau gitu kan. Kalau mau ngasih sepenuhnya itu ya nanti ke suami aja gitu kan.
atau ke istri kita sendiri. Bebas ya. Mau bawa ngajak nonton kemalaman ya nggak apa-apa dah. Pulangnya juga kan ke rumah kita sendiri. Kalau di luar boleh tertutup-tertutupnya. Kalau jadi rumahnya harus terbuka-terbukanya gitu kan. Ya itu keindahannya suami istri seperti itu. Makanya kalian itu kan kalau pacaran itu kan mandang dengan syahwat itu udah jadi zina ya. Apalagi kalau pegang-pegang sampai ciuman itu, apalagi lebih dari itu udah bisa pidana juga kalau misalkan dilaporkan gitu. Tapi kan kalau sudah suami istri, ketika suami misalkan cium tangan istri, ada yang menyebutkan bahwa gugurlah dosa-dosa yang ada di tangan istrinya. Apabila misalkan suami mencium mata istri, gugurlah dosa-dosa yang ada di mata istri tersebut. Masalahnya istri saya itu banyak ngomong, dosanya di mulut, jadi gimana? Bersihkanlah dosanya dengan cara jangan diteruskan gitu. Bayangkan aja. Ya itu, segeralah menikah kalau kalian sudah waktunya itu. Puntennya saya ngabibita itu. Tapi kalau kabitanya normal, lo bentuk kabita itu normal dulu. Ini kan pacaran lihat, haram gitu. Temenan. Baru keluar sebentar ditelepon di mana, terus maghrib gitu kan, ngampi. Nah itu intermezzo aja ya. 15 sampai 16 pertemuan 15 sampai 16 itu mampu mempraktekkan kepekaan sosial, kemudian lingkungan dan cinta tanah air. Ini orang yang bisa menjalankan, memegang teguh, mengerti tentang Pancasila itu mau rasisnya tidak akan rasis, tidak akan memandang sebelah mata orang lain, jadi tidak akan sombong, selalu rendah hati. Rendah hati sama rendah diri beda. Bukan berarti merendahkan diri sendiri, tapi hatinya itu yang rendah. Kenapa? Ya, sebenarnya manusia itu Allah ciptakan sesempurna mungkin. Ya, kalau misalnya ada perilaku-perilaku yang jelek, bukan salah penciptanya. Tapi ya, pribadi-pribadinya yang punya persepsi dan perilaku yang salah. Nah itu ya, RPS yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan ini bisa sampai semua. Dan yang paling penting bukan nilainya, walaupun itu salah satu ikhtiar, nilai bagus itu salah satu ikhtiar. Yang penting apa? Esensi, inti dari nilai-nilai kepancasilaan itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, silakan karena kita belajar Pancasila, kita buka sesi diskusi ya. Kalau misalkan ada yang mau nanya boleh. Silakan. Ada pertanyaan? Cok naros? Tanapi hoyong ditaros? Yang ditarusan. Harus ditarusan bisa. Tuh, kode. Silakan, ada yang mau ditanya nggak? Saya mau screenshot. Silakan di open kameranya, siap-siap dengan pose yang terbaik. Sok kerudungna laraskeun heula. Nah, boleh bergaya tapi yang siap. Saya hitung 1. Ini ada 2 slide. Saya slide 1 dulu ya. Siap-siap aja. 1, 2, 3. Sebentar, saya kirim dulu. Tadi itu siapa ya yang saya ini tuh? Oh ini. Selanjutnya untuk slide yang kedua. Siap. Muhammad Irfan, Seminar. Hilman. Faisal Ahmad, coba on cam. Siap. 1, 2, 3. Udah.
untuk kelas 2B offline-nya hari apa? Kebagian jadwalnya? Besok. Besok pas sebagian. Mata kuliah apa? Praktik klinik medikal bedah. Oke. KMB. Mulai besok ya. Itu kalau yang belum bisa memungkinkan kan ini nggak semuanya ada di Garut. Butuh misalkan Pak Bita Can ngakos misalkan teh. Boleh ngomong aja ya yang ngomong ke ini aja seperti apa kondisinya. Kecuali yang udah siapnya bagus. Pakai seragam. Alhamdulillah ya udah setahun lebih online, sekarang bisa offline, mudah-mudahan lancar ya ininya perkuliahannya. Silakan ada yang mau ditanyakan nggak atau yang perlu didiskusikan sebelum kita tutup? Boleh silakan. Izin bertanya Pak. Boleh. Gimana? Kan gini Pak ya, kan dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuh. Saya sering lihat gitu di berita, banyak di daerah-daerah terpencil yang fasilitasnya gitu, kayak misalkan sekolah harus ngelewatin sungai ataupun sinyal nggak ada. Tadi situ Pak, kan terjadi hambatan, hambatannya jiwa sosialnya nggak tercukupi Pak ya dari misalkan pemerintah. Katanya kan di sila kelima udah disebutkan keadilan sosial, tapi kenapa masih ada yang seperti itu Pak? Baik, ya terima kasih ya Maulida. Kenapa di sila kelima itu kan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan ternyata ada fasilitas mungkin ya, fasilitas-fasilitas yang tidak merata. Yang pertama gini, sarana dan prasarana itu harus bisa dibedakan dengan sosial ya. Sosial itu kan hubungan antara manusia dengan manusia. Ada sarana dan prasarana. Walaupun misalnya gini, kemajuan teknologi itu, kemajuan zaman itu, kemajuan pembangunan itu kan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan misalkan kemampuan. Kebutuhan kemampuan. Kenapa di kota-kota besar itu cepat sekali pembangunan? Karena kebutuhannya seperti itu. Ya, terus banyak sekali informasi-informasi gini, kita itu rumit sekali dari data gini aja lah. Kalau ke infrastruktur itu lebih apa namanya itu, infrastruktur itu lebih menonjol, maksudnya karena aksesnya, misalnya karena informasinya itu sangat memungkinkan untuk terjadinya kesenjangan gitu antara kota dan daerah-daerah yang terpencil. Gini aja, yang paling mencolok mata. Bansos, ya, bantuan sosial kemarin aja misalkan pas PPKM, apakah semuanya dapat? Ya, kenapa ayah miskin atau orang yang haknya itu nggak dapat, tapi yang kaya raya itu justru dapat? Nah itu jadi permasalahan itu rumit sekali. Walaupun misalkan aturannya seperti itu. Contoh misalkan gini, cek agama, temenang misalkan muslim itu minum minuman yang beralkohol. Apakah semuanya tidak minum alkohol? Kan ada kan muslim yang minum alkohol. Kenapa? Sedangkan kan seharusnya muslim itu tidak. Ada banyak pasti alasan-alasan. Pertama misalkan obat. Di komik itu lihat obat batuk itu kebanyakan ada alkoholnya. Apakah itu kita disebut mabok? Kan enggak juga gitu kan. Kita itu ada ranah-ranah perdebatan seperti itu. Tapi misalkan untuk yang kenapa sih? Iya, kayaknya kita lihat pemerintah tahu dari mana, misalkan orang berarti dari data. Ada manusianya yang bermain di sana. Ya seharusnya dapat. Kenapa? Karena laporannya itu pendataannya itu yang tidak baik, tidak benar. Bisa jadi pemerintah itu tidak tahu kondisinya atau misalkan tahu tapi belum mampu. Atau misalkan diprioritaskan. Kenapa? Kalau misalkan ada misalkan kita bicara jembatan. Ada berapa juta titik sih jembatan yang perlu diperbaiki? Mungkin kemampuan pemerintah terbatas juga. Dari segi kemampuan, dari segi informasi. Bukan berarti itu tidak mau diperbaiki. Bisa jadi karena belum tahu atau belum ada dananya. Kenapa? Dari sekian juta itu ada berapa dulu yang jadi prioritas?
Tadi kalau misalkan jumlah penduduknya itu sedikit, cakupannya masih jauh, mungkin swasta bisa ikut masuk gitu ke sana. Walaupun misalkan kita keadilan sosial, tapi ada hal-hal yang bisa jadi alasan gitu kan. Kenapa pemerintah itu tidak tidak merata gitu kan, tidak merata, misalnya keadilannya sosialnya itu tidak merata. Itu bisa jadi tuntutan juga kalau misalkan kita punya hak, misalkan silakan kita ajukan. Kita tahu misalkan di daerah tersebut sekolahnya mau ambruk, kita ajukan aja. Dan walaupun misalkan belum tentu, diajukan aja belum tentu, apalagi kalau misalkan tidak diajukan. Nah itu tugas kita sebetulnya mengingatkan terus-menerus. Kalau misalkan gini, dari pemerintah udah turun, pemerintah udah ngasih, tapi nggak nyampe. Nah ini berarti ada ranah pidananya. Siapa yang tidak menyampaikan? Jadi itu kompleks. Ya, jadi kalau permasalahan itu kompleks sekali. Pemerintah sekarang udah mulai daerah-daerah perbatasan yang dulunya itu kumuh, daerah sekarang udah mulai dibangun. Dari satu sisi emang ada positifnya. Walaupun misalnya sisi lain emang positif negatif lah yang namanya ini. Itu ya, jadi walaupun kita dijamin seperti gini aja. Di dalam undang-undang kan warga negara yang miskin dan terlantar itu kan dijamin oleh negara. Buktinya kan masih banyak pengemis, masih banyak anak-anak yang terlantar. Kenapa bisa? Silakan kalau misalkan kita mau menuntut, kita mau mengajukan silakan. Tapi pemerintahnya ada anggarannya enggak misalnya. Pemerintah juga memprioritaskan masalah apa yang tapi itu menjadi prioritas nanti selanjutnya. Kalau misalkan masalah ini sudah selesai, nanti pasti ini diselesaikan secara sedikit demi sedikit. Gitu. Tadinya jika contoh tadinya, temenang minum alkohol, nggak boleh misalkan makan yang haram. Tapi kan tidak semua bisa itu. Kenapa? Bisa jadi karena informasinya tidak sampai, atau emang ada ranah pidana di sana. Kalau Islam berarti dosa. Apal hukumnya, tapi masih makan. Apal misalnya ayah bantuan untuk itu, tapi tidak ini itu pasti ada konsekuensi di belakangnya. Jadi walaupun misalkan kita ada aturan bukan berarti itu disengaja gitu kan. Pasti ada sesuatu yang jadi alasan pemerintah tidak bisa mengaplikasikan aturannya sendiri. Kecuali tadi kalau misalnya benar-benar disengaja karena satu atau dua hal gitu kan. Kalau misalkan kita keadilan sosial itu contoh aja gini. Nah si Andri nungahina ulama bet ayeunanya kondisi ayeuna bet dilaporkan teh saya ditewak tapi mau nungahina presiden gitu kan gampang sekali terlacaknya tuh. Apakah itu tidak adil atau misalkan nungahina ulama biasa aja tapi ulama dihina atau ulama nungahina tere misalkan jadi we cenah kriminalisasi ulama. Nah itu kan kita jadi apa itu ya, jadi perdebatan yang panjang. Kalau misalkan kita susuk ke ranah hukumnya itu pasti bakal ambigu juga jawabannya. Susah juga gitu kan. Walaupun seperti itu, emang seharusnya kita itu melaksanakan, mengaplikasikan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Wayana kita mah seperti itu. Karena kalau melanggar ya pasti ada efek hukumnya di belakangnya. Gitu ya. Jadi untuk pertanyaan dari Maulida itu sangat bagus sekali, cuma jawabannya juga itu kompleks. Banyak sekali sudut pandang yang bisa menjawab itu gitu. Termasuk tadi apakah itu misalkan disengaja dalam tanda kutip ataupun misalkan ada hal-hal yang belum memungkinkan misalkan keadilan itu bisa menyentuh masyarakat-masyarakat yang ada di pedalaman. Jadi sudut pandangnya itu luas. Nah, itu sebagai mahasiswa juga kita harus belajar sudut pandang kita itu harus diperbanyak ya supaya tidak suuzon gitu kan. Supaya tidak condong sebelah gitu kan. Kita jadi bisa meraba-raba mana nih yang terbaik gitu kan. Gitu Maulida ya. Gimana? Saya harap tidak puas ya. Itu lembaga negara itu kan ada yang eksekutif, ada yang legislatif, ada yang yudikatif. Itu punya kepentingan masing-masing. Walaupun misalkan itu yang namanya itu posisinya itu check and balance. Jadi nggak ada yang lebih tinggi satu sama lain. Oh, jadi eksekutif itu lebih tinggi. Enggak, semuanya itu rata gitu kan. Mana pemerintahan, mana pembuat undang-undang, mana
penegak hukum, itu semuanya check and balance. Jadi semuanya seimbang. Jadi silahkan kalau misalkan ada sesuatu yang janggal, laporkan aja. Mau ke DPR atau misalkan eksekutif pemerintahan yang melanggarnya, kita bisa laporkan ke hukum misalkan, ke legislatif atau ke yudikatif, ataupun sebaliknya. Jadi semuanya saling mengawasi. Seperti itu. Walaupun misalkan sudah dipastikan mereka juga punya jawaban masing-masing. Seperti itu. Ya, Maulina ya. Pertanyaan bagus, silahkan. Ada lagi nggak? Izin bertanya, Pak. Yop, silahkan. Banyak petinggi negara yang paham betul terhadap nilai-nilai Pancasila, tapi mengapa masih banyak yang tidak bisa mengamalkan atau mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupannya tersebut? Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Saya tanya balik. Buang sampah sembarangan itu salah nggak? Salah ya, sepakat ya, buang sampah sembarangan itu sepakat salah. Tapi kita tanya, apakah orang yang buang sampah ke sungai itu tidak tahu bahwa buang sampah itu tidak boleh? Mungkin dari 100%, 90% tahu bahwa buang sampah itu harus pada tempatnya. Sebentar ya, sebentar. Assalamualaikum. Bu, di mana ini? Oh, di depan rumah. Emang udah? Anu mana di belakang? Sebentar ya. Anu mana? Oh, udah we kepinggirin we. Di pinggir aja we, nanti ku babal. Pinggir aja we sebelah sana. Halo? Pinggirin aja sebelah sana, atau nggak apa-apa masukin aja ke bawah dilereskeun. Parkirkeun we teu naon. Klaksonan we tuh. Entah belakang enggak belakang motor aya teu. Kok space nyasa belakang. Naon ieu nusuk. Sebentar. Halo? Halo? Maaf ya. Baik, itu berkenaan dengan perilaku ya. Kalau misalkan kita tanya orang yang buang sampah sembarangan, apakah mereka itu tidak tahu bahwa buang sampah sembarangan itu dilarang? Mungkin 90% tahu, ya. Tapi kenapa masih melakukan seperti itu? Perilaku itu kan tidak hanya kalau menurut teori perilaku itu kan bukan hanya dari tahu atau tidak tahu, tapi ada sikap, ada motivasi dan lain sebagainya ya kalau menurut teori perilaku itu. Kalaupun misalkan tadi pertanyaan dari siapa Eliezer, kenapa sih masih yang pertama ada kemungkinan tidak tahu tapi asal mual mungkin gitu ya. Atau misalkan manusia itu kan merasa bahwa cenah
seetik gitu kan. Ada ini mah misalkan cuma seini gitu kan, akhirnya mereka melanggar peraturan-peraturan yang ini. Bisa jadi karena ada kelemahan-kelemahan dari segi pengawasan dan dari segi ini apa namanya itu, dari segi hukum misalkan, nah cenah da urang mah korupsi ge dihukumna ge ngan sakian bulan gitu kan. Bisa misalnya. Nah itu jadi kembali deui nya, walaupun misalkan mereka udah tahu hukum itu seperti apa, perilaku itu harus seperti apa sebagai pejabat, tapi kenapa perilakunya itu bertentangan dengan yang seharusnya. Itu banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhinya. Salah satunya mungkin tadi gitu kan, biasana mah lamun tos katewak, lamun tos ieu baru misalkan menyesal, merasa bahwa dirinya itu berkuasa. Bisa jadi misalkan disebutnya tuh apa ya, penyalahgunaan kekuasaan, merasa dirinya itu banyak yang menyanjung-nyanjung, punya kebijakan apa, kekuasaan mengatur kebijakan yang tinggi dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan. Itu ya. Jadi kembali lagi ke pribadinya. Biasana mah lamun kitu teh teu percaya aya akhirat gitu. Jangan kan gitu ya. Punten bukan seperti itu juga. Ya kita lah tong nunjuk batur. Apalnya aya malaikat mengawasi gitu kan. Tetep di Instagram aya foto anu rada ieu mah diklik gitu nya, ditingali. Walaupun selewat-selewat atau misalkan di YouTube misalnya anu teh. Nah itu kade gitu. Apal aya malaikat. Nah itu gitu. Sama seperti itu gitu. Tok kuat-kuat iman we lah ayeuna mah gitu. Kembali lagi ke sana, keimanannya, pengetahuannya, terus aspek-aspek pendukungnya seperti apa. Itu ya. Jadi kalau misalnya tanya, nah apa? Nah, jawabannya juga pasti seperti tadi. Bisa jadi hukumnya juga yang lemah. Kalau di Cina, kalau ini ketangkap misalkan dibunuh. Sebentar. Sebentar ini lagi. Duh, maaf, banyak sekali gangguan. Kalau yang di rumah nelpon itu harus gercep ya. Karena kita pulang ke rumah gitu. Situ dipang masakeun. Enggak ketang. Silakan itu ya, jawabannya ya seperti itu. Saya kalau misalnya benar-benar kuatkan pengawasan, kuatkan juga hukumnya seperti apa. Banyak sebenarnya. Banyak sekali faktor ya yang bisa mempengaruhi itu. Silakan ada lagi nggak? Enggak? Di pertarusan nggak? Nggak ada? Cukup, Pak. Cukup. Nah, kalau cukup, saya cukupkan juga pertemuan hari ini. Tolong nanti kan itu udah ada RPS-nya ya. Baca-baca lagi, terus ada yang baru gitu. Kalau sekarang itu kalian harus mulai buka-buka jurnal ya. Klik aja di sini nih, di apa namanya itu, di Google itu. Sebentar saya coba ini ya. Nih, di mana ya tadi tuh? Coba di sini nih, di apa, di search cendekia.
Ini saya kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan, Pak. Nah, ini ya, Google Cendekia. Kalian ini harus setiap hari buka ini. Misalkan di sini Pancasila. Nah, di sini akan banyak sekali buku-buku dan jurnal-jurnal tentang Pancasila. Jadi silahkan kalian nanti kalau misalkan ada materinya apa di RPS tersebut, boleh mampir-mampir ke jurnal. Di link juga kalau nggak salah ada jurnal yang bisa kalian kunjungi ya. Belajar seperti itu mulai dari sekarang. Jadi tidak hanya materi atau teori yang dari dosen. Jadi update terus ya isu-isu terkini seperti apa. Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian pertemuan untuk hari ini. Insya Allah kita bertemu minggu depan. Untuk pertemuan selanjutnya, tidak selalu pakai Zoom. Kita mix aja, bisa e-learning atau misalkan dengan sarana atau prasarana yang lain. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang boleh